Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini saya akan menyampaikan berita firman Tuhan untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang melakukan ibadah secara online. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan setia yang Tuhan boleh berikan kepada kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini di dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas yang akan membimbing, menuntun hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran ini. Berkati juga kami semua yang akan mendengarkan kebenaran ini, supaya kami juga menjadi murid-murid yang duduk, diam, dan mendengar. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus juga akan mengerjakan kebenaran itu dalam hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh, berbuah di dalam segala perbuatan perilaku kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada minggu ini terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Di dalam surat Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang terakhir 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya beri judul, melayani adalah jalan untuk bertumbuh dewasa. Pada bagian ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus dengan satu tujuan, bahwa di dalam kesatuan mereka akan mengalami pertumbuhan secara bersama-sama jika mereka sama-sama mengambil sebuah keputusan untuk melayani Tuhan. Ada 4 hal yang mau saya sampaikan pada bagian ini. Kenapa melayani adalah jalan untuk bertumbuh dewasa di dalam iman kita? Karena melayani berbicara bagaimana kita menjalankan fungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Kita ini disebut sebagai anggota tubuh Kristus, bagaimana seharusnya kita memiliki peran menjalankan fungsi kita untuk melayani Tuhan sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena firman Tuhan di sini katakan karena kita sudah diperlengkapi, sudah diajar bagi pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi selama ini kita sudah diajar, kita sudah diperlengkapi, sudah dinasihati dengan firman, sudah didorong dengan firman oleh pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan firman. Nah, tujuan dari semua itu adalah untuk menjadikan semua orang percaya ini sebagai pelayan di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Apa maksudnya pembangunan tubuh Kristus? Pembangunan tubuh Kristus yang dimaksud adalah
kesatuan dan kekompakan semua orang percaya dalam melayani. Inilah ikatan sejati yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus tidak berbicara tentang seperti membangun sebuah rumah. Artinya bahwa atau mungkin membangun sebuah restoran atau mengerjakan sebuah restoran. Ada orang-orang tertentu yang menjadi pemilik, kemudian ada pelayan-pelayan tertentu memang ditentukan melayani, sedangkan yang lain adalah tamu yang menikmati hidangan di dalam restoran itu. Tidak seperti pengusaha restoran. Tetapi pembangunan tubuh Kristus yang dimaksud di sini adalah bahwa kita semua anggota gereja, semua orang percaya, tidak ada yang disebut tamu, tetapi kita semua adalah pelayan yang harus mengambil bagian di dalam pelayanan itu. Sehingga saya katakan bahwa pembangunan tubuh Kristus yang dimaksud adalah kesatuan dan kekompakan semua orang percaya dalam melayani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus tentu adalah orang percaya. Kita ini semua adalah orang percaya yang disebut sebagai tubuh Kristus. Sedangkan kepala dari tubuh itu adalah Kristus sendiri. Sehingga di dalam tubuh Kristus terdiri dari anggota tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makanya firman Tuhan tadi katakan bahwa fungsi kita berbeda-beda sesuai dengan karunia kita. Jadi kita diperlengkapi untuk melayani sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita adalah orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus yang sehat, maka kita seharusnya melayani untuk menjalankan fungsi kita dan peranan kita sebagai orang percaya. Jika dapat dianalogikan seperti anggota tubuh, orang percaya ini seperti anggota tubuh manusia, yang mana yang satu adalah berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai telinga, ada yang berfungsi sebagai mulut, sebagai kaki. Tetapi di dalam kesemuannya ini kita memiliki fungsi yang berbeda di dalam tujuan untuk satu tubuh ini, yaitu tubuh satu pribadi ini. Nah, lalu kepala itu siapa? Kepala dari tubuh itu adalah Kristus yang memerintah, yang mengajarkan, yang menyuruh, yang mendorong kita untuk melakukan peranan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau seandainya kepala saya atau otak saya memerintah tangan saya untuk bergerak, kalau katakanlah kalau saya lapar, ayo kamu ambil piring, kamu sendok nasi, karena tubuh ini sudah lapar. Namun tangan ini tidak bergerak untuk melakukannya, ini akan mempengaruhi kesatuan dari tubuh itu. Bisa kaki gemetaran karena kelaparan. Namun kalau tangan ini menurut berjalan sesuai fungsi, mengambil piring, kemudian menyendok nasi, mulut kemudian disuapkan ke mulut, namun mulut tidak mau mengunyah, juga sama. Artinya bahwa kesatuan tubuh Kristus benar-benar tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Karena ada anggota-anggota tubuh yang tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu pembangunan tubuh Kristus ini berbicara bahwa semua orang percaya sama-sama berjalan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Tidak ada yang jadi penonton, tidak ada yang hanya sekedar mengatakan cukup yang menjadi pelayan itu kan hanya Pak Pendeta, atau yang melayani itu kan hanya ketua komisi, hanya yang melayani itu hanya ketua PKS. Tidak hanya sebatas seperti itu, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa baik itu pendeta, baik itu pemimpin komisi ataupun jemaat, semua sama-sama memiliki peranan untuk melayani Tuhan. Sehingga dengan kesatuan kita sebagai orang percaya, dunia dapat melihat bahwa orang Kristen atau orang percaya ini benar-benar memiliki kesatuan yang utuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11
dan ayat yang ke-18 dikatakan, Yohanes 17 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-18 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kemudian ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia ini. Firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus berdoa supaya semua orang Kristen menjadi satu. Satu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah satu bahwa kita di tengah-tengah dunia ini sebagai pendatang, sebagai utusan yang melayani. Jadi kalau orang Kristen sebagai tubuh Kristus, ada yang melayani, kemudian yang lain tidak melayani, sebenarnya kita tidak benar-benar satu. Jadi hancurnya kesatuan orang Kristen bukan karena ada orang percaya yang undur dari imannya atau yang murtad. Ya memang itu memang salah satu kehancuran yang terbesar. Tetapi kehancuran kesatuan orang percaya adalah bahwa ternyata ketika ada orang yang melayani, sedangkan yang lain jadi penonton, maka ini pembangunan tubuh Kristus tidak bisa berjalan dengan baik. Karena anggota tubuh Kristus tidak berfungsi. Ada yang berfungsi dan ada yang tidak berfungsi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayani adalah jalan untuk bertumbuh dewasa. Kenapa? Karena di dalam melayani itu kita sedang menjalankan fungsi kita sebagai anggota tubuh Kristus. Pelayanan adalah perintah Kristus sebagai kepala dari tubuh itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Oleh karena itu mari kita taat supaya kita berfungsi dengan benar. Kesatuan kita sebagai orang percaya hanya dapat terwujud utuh, lengkap, penuh, benar-benar kokoh jikalau kita membuat keputusan untuk berjalan sesuai fungsi kita di dalam sebuah wadah yang namanya pelayanan. Kebenaran yang kedua yang mau saya sampaikan pada firman Tuhan ini, kenapa melayani itu merupakan jalan untuk bertumbuh dewasa. Dikatakan di ayat yang ke-13a, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang kedua adalah sampai kita memiliki kesatuan iman serta sama-sama bertumbuh di dalam pengetahuan kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan orang percaya itu adalah kesatuan yang kokoh. Kenapa saya katakan kokoh? Di sana dikatakan di Efesus pasal 4, di dalam konteks ayat ini sebelumnya dikatakan Efesus pasal 4 ayat yang keempat dan ayat sampai ayat yang keenam dikatakan demikian. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi orang percaya ini sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan memiliki kekuatan di dalam kesatuan yang begitu kokoh. Namun sekarang kalau kita membuat sebuah pertanyaan, namun pembuktian apakah yang dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar memiliki iman yang sama dan pengetahuan atau pengenalan yang benar akan Kristus? Apakah karena kita ini adalah sama-sama satu jemaat atau sama-sama satu anggota gereja, kemudian kita dapat katakan bahwa kita ini adalah memiliki iman yang sama? Atau mungkin karena kita sama-sama tinggal di lingkungan tempat tinggal yang semuanya beragama Kristen, kemudian kita dapat dikatakan memiliki iman yang sama. Atau mungkin karena KTP kita, identitas di dalam KTP kita ini adalah orang Kristen, oh itu iman kita pasti sama. Atau mungkin ini lebih dalam lagi,
Atau mungkin kita ini sama-sama belajar di sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, kemudian ini rupanya imannya sama. Apakah itu yang membuktikan bahwa ternyata bahwa semua orang Kristen itu memiliki iman yang sama dan pengenalan yang sama tentang Kristus? Nah, Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam yang akan menjawab pertanyaan kita tadi. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19, itu saya mengambil di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, di sini dikatakan, orang-orang yang melawan Kristus ini bekas anggota gereja. Ya, perhatikan ya. Orang-orang yang melawan Kristus ini bekas anggota gereja. Tetapi sebenarnya mereka tidak pernah menjadi satu dengan kita. Seandainya mereka termasuk golongan kita, tentu mereka tetap bersama kita. Mereka meninggalkan kita, dan hal itu membuktikan bahwa mereka bukan pihak kita. Nah, yang dikatakan melawan Kristus ini adalah antikris. Bahwa ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa antikris juga bisa ada di dalam gereja. Bisa ada mungkin KTP-nya juga bisa Kristen. Atau mungkin tinggal di lingkungan Kristen sebagai anggota gereja. Mungkin juga antikris bisa sekolah teologi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksudnya adalah bahwa apa yang saya sebutkan tadi tidak dapat membuktikan bahwa iman kita itu sama. Saya percaya Tuhan Yesus, belum tentu semua orang Kristen yang KTP-nya Kristen itu benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, benar-benar memiliki pengenalan atau pengetahuan tentang Kristus. Lalu apa yang dapat membuktikan bahwa semua orang percaya itu memiliki iman yang sama? Maka saya dapat katakan di sini adalah bahwa samanya pengakuan mulut kita, sekali lagi, samanya pengakuan mulut kita dan keyakinan kita dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan samanya pengenalan kita terhadap Kristus hanya dapat dibuktikan dalam keputusan untuk melayani Tuhan. Sekali lagi berbicara tentang pelayanan. Jadi seseorang dapat dikatakan memiliki iman yang sama jika dia sudah mengambil keputusan untuk memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Karena tidak mungkin antikris atau orang-orang yang bertentangan dengan Kristus menjadi pelayan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali melihat melayani Tuhan, kenapa harus melayani Tuhan dapat membuktikan bahwa kita semua orang percaya memiliki iman yang sama jika mengambil keputusan melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan merupakan wujud yang nyata, ya, wujud yang nyata, wujud yang kelihatan atau kesaksian yang hidup dari iman dan pengenalan kita akan Kristus, bahwa yang dapat kita tunjukkan kepada orang lain bahwa iman dan pengenalan kita kepada Kristus adalah kebenaran yang mutlak. Jadi sekali lagi, iman dan pengenalan terhadap Kristus bukan hanya sekedar teori dalam angan-angan, tetapi perlu dibuktikan bahwa iman itu merupakan sebuah kebenaran yang mutlak yang dapat ditunjukkan kepada orang lain di dalam pelayanan. Jadi kalau semua orang sudah melayani Tuhan, orang percaya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, maka dapat saya katakan bahwa ternyata semua orang percaya imannya sama, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, jikalau kita melayani, contohnya adalah melayani orang sakit di dalam doa. Mengapa kita doakan orang sakit? Kenapa kita melayani orang dengan doa tersebut? Karena iman kita, karena pengenalan kita bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sanggup menyembuhkan dan sanggup memberi yang terbaik kepada orang sakit. Kenapa kita harus memberitakan Yesus kepada orang lain di dalam pelayanan itu? Karena kita percaya bahwa yakin betul-betul bahwa kita kenal
mengenal betul-betul bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang atau manusia yang hidup di dunia ini. Jadi iman dan pengenalan itu hanya dapat dibuktikan jikalau kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Satu gereja belum tentu iman kita sama, tetapi satu gereja akan memiliki iman yang sama jikalau semua anggota gereja mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kebenaran yang ketiga yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini di dalam ayat 13 yang bagian B, saya akan membacakan sekali lagi supaya kita kembali diingatkan. Dikatakan di sana, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi pelayanan merupakan jalan untuk bertumbuh dewasa, karena di dalam pelayanan kita akan mencapai kedewasaan penuh yang makin lama bertambah sempurna seperti Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan akan membawa kita semakin bijaksana, semakin berhikmat, dan juga semakin menjadi pribadi-pribadi yang selalu tepat mengambil keputusan di dalam setiap masalah dan setiap tantangan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena di dalam pelayanan itu kita menjadi orang-orang yang memang benar-benar melihat, membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ketika tantangan-tantangan itu muncul. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan merupakan salah satu cara bagaimana Tuhan membentuk semua orang percaya, seperti pujian bagaikan bejana yang siap dibentuk tentunya seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu bagaimana pembentukan itu terjadi, yaitu melalui pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang memiliki kualitas pertumbuhan iman, semua orang percaya kualitas imannya tentu berbeda-beda. Ada yang imannya sudah kuat, ada yang imannya belum kuat, ada yang lemah. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan kualitas iman ini sebenarnya bukan tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Ya mungkin saya menjadi orang Kristen di tahun 2010, ada yang tahun 2005, ada yang tahun 2000, mungkin tahun 90 dan lain sebagainya. Bukan itu ukuran mencapai pertumbuhan kedewasaan dalam iman. Tetapi ukuran bagaimana kualitas iman itu menjadi dewasa sepenuhnya adalah apa yang kita lakukan di dalam hari-hari kita sebagai orang percaya. Apa yang kita perbuat. Nah, jikalau kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, untuk mengisi waktu kita sebagai orang percaya, tentu di dalam waktu yang kita lakukan itu akan membawa kita untuk memiliki kualitas iman yang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kedewasaan penuh. Bapak Ibu saudara-saudara, ada mitos mengatakan bahwa tunggu kita dewasa dulu baru melayani Tuhan. Ada orang bilang, saya kan belum sehebat Pak Ari. Katakanlah seperti itu. Saya kan mungkin belum sehebat orang itu. Saya belum dewasa, jadi saya belum bisa melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa pelayanan itu merupakan jalan untuk mencapai kedewasaan iman. Jadi bukan tunggu dewasa, tetapi justru melalui pelayananlah kita menjadi dewasa secara iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena menjadi dewasa secara rohani perlu proses, proses yang panjang. Kenapa? Karena proses ini akan mengubah seluruh hidup kita dari sifat kanak-kanak menjadi sifat dewasa yang mandiri. Dan semua itu perlu belajar untuk melakukannya. Seperti anak kecil, kalau dia masih bayi perlu untuk mau berjalan, dia perlu belajar untuk berjalan. Demikian dengan kita. Jadi kalau kita mau dewasa, kita perlu belajar untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat tersebut dikatakan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
pola kedewasaan yang sempurna itu adalah Kristus yang tidak kekurangan suatu apapun. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, ya. 12 murid melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Jikalau 12 murid ingin memiliki kualitas iman atau kualitas kedewasaan seperti Tuhan Yesus, maka 12 murid ini tidak hanya duduk mendengar firman, tetapi mereka juga harus mengambil keputusan untuk melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Timotius dan Paulus. Kalau Timotius ingin memiliki iman kedewasaan seperti Rasul Paulus, Timotius bukan hanya datang dan mendengar firman Tuhan, dia harus juga mengambil bagian di dalam pelayanan. Demikian pula juga dengan jemaat. Kalau kita mungkin melihat Pak Ari memiliki kedewasaan di dalam imannya, semangatnya melayani berkobar-kobar, kita tidak hanya sekedar datang di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus perlu melayani seperti Pak Ari, belajar melayani bersama Pak Ari, supaya nanti kualitas iman kita ini yang berbeda tadi yang saya katakan, itu kemudian nanti akan menjadi sama seperti dewasanya Pak Ari. Ini sebagai contoh. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan akan menjadikan kita atau merupakan jalan menuju atau bertumbuh dewasa, karena pelayanan itu akan menjadikan kita untuk mencapai kedewasaan penuh yang makin lama bertambah sempurna seperti Kristus. Ya, seperti lagu pujian katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bapak Ibu, bukan hanya sekedar pujian, bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi perlu melayani supaya kita sempurna, tumbuh atau kepenuhan seperti pertumbuhan kepenuhan Kristus, sempurna seperti Kristus. Yang terakhir, pelayanan merupakan jalan bertumbuh dewasa, karena di dalam pelayanan kita akan menjadi orang percaya yang bertahan sampai akhir. Ada kalimat kunci dikatakan di sana setelah semua penjelasan yang saya jelaskan tadi, 3 bagian itu, di sana dikatakan di dalam ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melakukan pelayanan yang demikian, mengambil keputusan untuk melayani, maka sasaran akhirnya adalah kita akan menjadi orang percaya yang tidak mudah diombang-ambingkan, teguh berpegang kepada kebenaran, rapi tersusun, diikat oleh pelayanan semua bagiannya. Baik, luar biasa sekali. Tidak diombang-ambingkan, teguh berpegang kepada kebenaran, rapi tersusun, tidak ada kekacauan di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena diikat oleh pelayanan semua bagiannya, semua orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang percaya sudah bertahun-tahun, namun kita digoda sedikit saja langsung jatuh, langsung undur imannya. Makanya sekali lagi, jikalau ada keluarga kita mungkin yang sudah bertahun-tahun kita menjadi Kristen tetapi mudah terhilang, hanya satu caranya untuk kita bertumbuh dewasa. Jangan hanya menjadi penonton, jangan hanya menjadi pendengar di gereja, tetapi ambillah bagian di dalam pelayananmu. Ambil bagian dalam untuk melayani Tuhan. Jika kepala keluarga, ibu rumah tangga mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saya sangat percaya bahwa anak-anak juga akan ikut kuat, dan mereka melihat contoh dari orang tua, mereka juga akan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kesatuan kita sebagai orang percaya bukan ditentukan karena kita adalah anggota gereja yang sama, bukan karena KTP kita sama-sama identitasnya Kristen, tetapi kesatuan yang utuh, lengkap dan sempurna di dalam Kristen adalah ketika kita semua mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengarkan pada minggu ini Tuhan.
Pelayanan merupakan jalan untuk bertumbuh dewasa. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjalankan fungsi kami dan peranan kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Karena dalam pelayanan kami akan mencapai pembuktian kesatuan iman dan pengenalan akan kebenaran atau akan Kristus. Di dalam pelayanan pula kami akan mencapai kedewasaan penuh dan bertambah sempurna seperti Kristus. Dan di dalam pelayanan kami akan menjadi orang yang bertahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman terus berbicara di dalam hati setiap jemaat, berbicara dalam hati hamba-Mu secara pribadi, supaya kami semua terus digerakkan, didorong untuk menjadi orang percaya yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin.